slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got... Kampung Benda Kerep, wisata religi ke pesantren yang usianya sudah ratusan tahun. Di Cirebon, ada kampung bernama Benda Kerep yang sering dijadikan destinasi wisata religi. Kampung sekaligus pesantren ini sudah ada sejak ratusan tahun silam. Pesantren Benda Kerep berada di Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat. Benda Kerep menjadi salah satu aset wisata religi di Cirebon. Sebab, pesantren atau kampung Benda Kerep ini memiliki keunikan tersendiri dibandingkan kampung lainnya di kota Cirebon. Suasana di kampung tersebut terbilang masih asri, udaranya juga masih segar, karena tidak ada satupun kendaraan bermotor yang masuk ke kampung ini. Akses masuk menuju kampung Benda Kerep hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki, dan kendaraan tidak diizinkan untuk masuk ke kampung. Uniknya, akses masuk menuju kampung tersebut dibuat berundak-undak yang memecah arus sungai. Undak-undakan ini dibuat sebagai pijakan untuk menyeberangi sungai, dan anehnya pihak kampung Benda Kerep sengaja tidak membangun jembatan. Kalau dibangun jembatan tidak boleh, karena ini wasiat Mbah Soleh, yaitu sosok pendiri perkampungan Benda Kerep. Saya tidak tahu alasannya apa, kalau sesepuh bicara atau memberikan wasiat tentu ada tujuannya, dan ada yang dirahasiakan juga, ungkap Kiai Miftah, seorang tokoh agama di kampung Benda Kerep. Selain akses tersebut, Kiai Miftah mengatakan ada juga akses alternatif lainnya untuk masuk ke kampung Benda Kerep. Pihaknya bersama pemerintah membangun jembatan alternatif yang difungsikan ketika ada bencana alam dan lainnya. Kiai Miftah juga menceritakan bahwa Mbah Soleh merupakan salah satu pejuang kemerdekaan Indonesia. Beliau juga yang membangun kampung atau pesantren Benda Kerep ini. Tanah ini pemberian dari Keraton Kanoman Cirebon. Kemudian dibangunlah oleh Mbah Soleh dan Mbah Krian, yaitu sekitar tahun 1826. Tujuannya dibangun pesantren di sini tentu untuk syiar Islam pada waktu zaman dulu, ungkap Kiai Miftah. Tak hanya itu, beliau juga menceritakan bahwa keterlibatan kampung Benda Kerep dalam peristiwa resolusi jihad pada Oktober tahun 1945 silam. Kiai Muslim adalah salah seorang keturunan Mbah Soleh, yang dilibatkan untuk ikut menyusun strategi peperangan dalam peristiwa resolusi jihad saat itu. Kiai Muslim diajak oleh Kiai Abbas, yaitu seorang kiai dari Pondok Pesantren Buntet, Kabupaten Cirebon. Sekadar diketahui, Kiai Abbas merupakan komandan perang pada peristiwa tanggal 10 November. Menjelang peristiwa tanggal 10 November, Kiai Abbas intens bertemu dengan sejumlah para kiai, termasuk Kiai Hashim Asy'ari. Kami di sini terlibat mengusir penjajah Belanda waktu itu. Sama-sama berjuang, kami juga terlibat dalam peristiwa resolusi jihad dan peristiwa tanggal 10 November. Dulu, Kiai Abbas Buntet sempat ke sini mengajak Kiai Muslim. Kiai Muslim ini merupakan sepupu dari Kiai Abbas. Mereka berdua berjuang bersama-sama. Sampai sekarang kampung Benda Kerep menjadi salah satu kampung yang masih merawat tradisi masa lalu, termasuk nilai-nilai keislaman dalam kesehariannya. Masyarakat kampung Benda Kerep selalu mengenakan pakaian santri, lelaki mengenakan sarung dan kopiah dan perempuan mengenakan kerudung. Pondok Pesantren Benda Kerep sampai sekarang masih merawat tradisi saat Ramadan, seperti ngaji pasaran, rebanaan, dan syawalan setelah Idul Fitri. Ada juga haul Mbah Soleh yang selalu diperingati setiap Idul Adha. Saat ini terdapat 4 asrama pesantren di Benda Kerep, untuk santri putra berjumlah 130 orang, sedangkan putri berjumlah 90 orang.
Pada Desember tahun 2019 lalu, Pemkot Cirebon meresmikan pesantren Benda Kerep sebagai kampung wisata religi. Sebab, Ponpes Benda Kerep sudah berdiri sejak ratusan tahun silam. Perannya pun tak diragukan lagi, yaitu menyiarkan agama Islam dan melawan kezaliman penjajah Belanda. Harapannya nilai-nilai tradisi harus tetap terjaga dan dilestarikan, karena Benda Kerep adalah salah satu pondok pesantren tertua. Pendatang atau pengunjung yang ingin masuk ke Benda Kerep diwajibkan mengenakan sarung dan kopiah, menyesuaikan kearifan lokal di kampung Benda Kerep. Hasil pengelolaan kampung wisata religi diberikan sepenuhnya untuk masyarakat sekitar. Dengan segala kerendahan hati, jika ada perbedaan versi mohon dimaafkan. Baiknya ini dijadikan bahan rujukan sehingga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua.